Welcome Cak, balik lagi di channel Cak Yudi. Rek, hari ini aku pakai baju yang berbeda ya, outfit yang berbeda. Karena hari ini kita akan bahas tentang batik, Rek. Atau orang banyak sebut kain bercorak khas Nusantara. Stay tune. Kata batik sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Jawa, Rek. Artinya daripada aku salah jelasin, kalian googling aja lah. Daripada nanti informasinya salah kan. Yang jelas kalau kita lihat di KBBI, pengertian batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Ya, aku baca daripada salah. Kekhasan di sini mungkin maksudnya adalah kekhasan daerah, Rek. Atau ya kita lihat di Nusantara ini kan budayanya banyak gitu ya. Jadi kemungkinan di setiap daerah pasti punya corak yang tersendiri, corak yang berbeda dengan daerah yang lainnya, yang menggambarkan budaya dari daerah tersebut. Walaupun diambil dari bahasa Jawa, aku yakin sebenarnya pengertian Nusantara dari batik itu lebih luas. Lebih luas dalam artian yang nggak khusus di daerah Jawa aja. Karena sering aku lihat banyak orang mengatakan ada batik Minahasa, ada batik Makassar, yang sebenarnya kalau kita lihat daerah itu kan bukan daerah di Jawa ya. Tapi aku yakin nama di daerah tersebut, nama di daerah lain itu pasti berbeda, bukan batik namanya. Walaupun secara global, secara Nusantara, kita mengenalnya sebagai batik. Nah, untuk kain batik atau kain bercorak Nusantara, kalau kita bilang ya, ini rata-rata menggambarkan nilai yang elegan dan juga berwibawa. Kalau kalian mau searching ya, kalian lihat kain batik gitu, atau kemeja batik lah. Kalau untuk laki-laki, kita spesifik ngomongin untuk laki-laki ya. Pasti yang keluar gambar di Google atau di pencarian kalian itu adalah kain yang rata-rata menggambarkan sesuatu yang elegan, dan larinya pasti nggak jauh-jauh dari situ. Dan aku sangat setuju bahwa kain ini itu sangat cocok untuk acara-acara formal. Nah, bicara tentang karakter elegan dan berwibawa dari kesan formal yang diberikan oleh batik ini, sebenarnya di Jawa sendiri ya, ini yang aku tahu ya, sejarahnya batik di Jawa itu dulu awalnya memang dibuat untuk khusus di kerajaan. Jadi untuk keluarga kerajaan dan juga bangsawan-bangsawan di Jawa. Di tempat lain aku juga berpikir hal yang sama, Rek. Kayaknya di tempat lain itu selain di Jawa ya, selain di Jawa, itu batik mempunyai eksklusivitas yang tidak berbeda dengan di Jawa. Contoh saja ketika ada acara adat di daerah tertentu, pasti corak ini muncul, Rek. Pasti kain ini muncul gitu, kain dengan corak yang tertentu di daerah tertentu itu pasti akan muncul sebagai ciri khas dari daerah itu, dan itu sudah menjadi hal yang wajib kayaknya. Nah, di sini aku udah ada contoh kain ulos dari Sumatera Utara, Rek. Ini aku dapat dari sahabatku ya. Moga aja masangnya nggak salah. Makasih Bro Daniel. Nah, contoh kain yang seperti ini itu sangat kental dengan budaya dan juga peradaban Nusantara kita, Rek. Itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Makanya batik itu nggak sembarangan. Kalau ada orang yang di luar sana atau yang nggak mengerti mengatakan bahwa definisi batik itu adalah kain bergambar, dan dia langsung menyimpulkan bahwasanya kain polkadot itu berarti batik juga gitu. Nah, di sini secara pribadi ya, aku nggak setuju, karena ya bisa dibilang kain polkadot itu kan ya cuman kain bergambar buntir-buntir. Di situ kalau sumpamanya nggak ada nilai budayanya, budaya Nusantara ya, budaya Nusantara, nggak bisa dibilang batik juga. Dan sepertinya sih ini lebih ke arah seni deh. Batik itu lebih ke arah seni. Dan kain-kain bergambar yang ada di Nusantara yang lainnya, yang kalau secara nasional disebut batik itu harus ada nilai seninya kalau menurutku. Lalu jika kita berbicara fashion dan style, bagaimana cara mengenakan kain ini agar cocok di waktu-waktu tertentu atau di kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang aku katakan tadi, sebenarnya kain batik ini itu rata-rata lebih cocok kalau kita gunakan di acara-acara formal atau di kegiatan yang resmi. Dia kesan wibawa dan juga elegannya itu bisa keluar, bisa membaur gitu, bisa istilahnya cocok aja gitu loh, dan mencerminkan dari mana kita berasal kalau kita makainya yang cocok dengan daerah kita ya. Nah, rata-rata untuk style pria yang menggunakan batik ini itu
lebih condong 90% ke kemejanya, Rek. Jadi maksudnya yang konvensional itu banyak digunakan sebagai kemeja, Rek. Dan ini kayaknya sih udah sangat umum gitu loh, pria mengenakan batik. Tapi bagaimana cara mengenakannya dengan proper? Kita lihat tips-tipsnya. Yang pertama, kalau kalian menggunakan kemeja batik, Rek, usahakan sleeve-nya itu kalian perhatikan. Jadi maksudku begini, kalau kalian pakai yang lengan panjang, itu kalau pakai batik di acara formal jangan dilipat. Berbeda dengan perlakuan di casual. Casual kalian bisa memperlakukan sleeve dengan cara di roll up ya, kalau bahasa kerennya itu, atau dilipat lah. Tapi kalau di kondisi-kondisi yang kita perlu pakai batik ini di acara yang formal, acara yang resmi, aku sarankan jangan melakukan itu, karena itu bisa merusak nilai batik itu sendiri. Maksudnya merusak kerapiannya. Yang kedua, ketika kalian memakai kemeja batik ini di acara yang resmi, usahakan kalian tidak usah memasukkan kemejanya ke dalam celana kalian, Rek. Maksudnya nggak perlu dirapiin ke dalam celana gitu. Karena batik ini didesain bukan untuk itu. Dia didesain untuk show off untuk menunjukkan budaya dari corak yang ada di situ, yang corak yang tergambar di situ. Yang ketiga, kalian boleh memakai aksesoris, tapi jangan banyak-banyak, Rek. Maksudnya ya jangan terlalu banyak gitu loh. Satu aja atau dua yang sesuai dengan karakter dari batik itu sendiri atau kemeja itu sendiri gitu. Jangan terlalu nongol sendiri. Ini seumpamanya kalian pakai batik dengan jam tangan yang nggak cocok, cari jam tangan yang cocok lah untuk bisa ngeblend gitu, untuk senada agar bisa enak dilihat gitu loh. Nah, untuk tips yang keempat, untuk acara-acara formal jangan memilih kemeja yang terlalu banyak aksennya, Rek. Aksen di sini maksudku katakanlah bentuk bajunya itu Oxford gitu ya, ada kancingnya di sini. Itu kalau menurutku kurang bagus. Ya yang biasa aja kemejanya, yang nggak terlalu banyak detail lah, yang biasa aja. Detailnya hanya di gambar-gambar coraknya aja, jangan yang lain gitu. Dan ketika kalian memilih kemeja batik ini, Rek, usahakan memilih pakaian yang fitnya pas, maksudnya kemejanya pas gitu. Tapi untuk beberapa case, kalau kita lihat di beberapa acara resmi ya, orang lebih suka memakai yang agak kebesaran atau sedikit kedodoran ya, bukan terlalu kedodoran, lebih besar dari ukuran badannya. Sebenarnya untuk kesan elegan yang mau ditampilkan itu bisa dibilang tidak begitu mengganggu, tapi kalau terlalu gede juga pasti mengganggu, Rek. Cari yang fit di badan kalian, Rek, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, apalagi kesempitan. Kalau sudah kesempitan atau kekecilan, aku yakin kesan elegannya pasti hilang. Bagaimanapun kalian memakai pakaian itu, kalau kesempitan, kekecilan, itu pasti kesan elegannya hilang. Dan bisa dibilang kalian akan jadi lucu makainya nanti kalau kesempitan. Di samping mempunyai kesan yang elegan dan juga berwibawa, batik juga dibuat untuk menimbulkan kesan yang sedikit playful atau ceria. Nah, untuk batik-batik yang seperti ini itu lebih cocok kalau kalian gunakan ketika kondisinya casual gitu. Kalian mau jalan-jalan atau kalian mau hangout gitu. Pakai batik lebih ada seninya, tapi juga nggak terlalu elegan gitu. Jadi santai, kelihatannya santai. Batik yang seperti ini, kalau menurutku ada beberapa jenis. Dan salah satunya yang ini ya. Seperti contoh yang kalian lihat sekarang ini, yang aku kenakan, ini adalah batik yang menggunakan corak lebih ceria ya, atau bisa dibilang lebih berwarna lah dia. Warnanya itu lebih cerah. Dan ini memberikan kesan santai. Dia tidak terlalu serius seperti yang aku kenakan tadi. Untuk batik yang seperti ini, menurutku ada dua versi. Yang satu adalah yang full dengan corak, jadi semua bagian kemejanya itu menggunakan corak. Tapi ada beberapa yang hanya beberapa bagian saja. Ini contohnya lengannya saja dikasih corak daerah mana gitu. Lalu bagaimana dengan corak yang gelap atau serius, tapi hanya beberapa bagian saja? Ini kalau menurutku pribadi ya, itu kayaknya nggak cocok di casual atau di formal. Tapi ini selera sih. Aku pribadi
Kalau yang nanggung-nanggung seperti itu nggak suka sih, nggak. Ini lebih ke arah personal ya. Kalau kalian boleh beda pendapat, komen aja di bawah. Dan juga untuk outfit yang lebih casual ini kalian lebih bebas untuk memilih aksesoris atau cara menampilkannya seperti apa. Itu lebih bebas. Tapi kalau pakai yang lengan panjang, saranku tetap jangan di roll up sih. Itu bisa mengurangi atau bisa menghilangkan efek dari atau kesan dari batiknya itu sendiri, atau kesan dari coraknya itu sendiri. Jadi budayanya hilang gitu. Saranku ketika kalian menggunakan outfit batik yang memberikan kesan elegan dan juga berwibawa, itu aku sarankan kalian untuk celana dan juga sepatunya harus menyesuaikan. Maksudnya begini, kan nggak mungkin kalian pakai batik yang formal atau resmi gitu ya, kelihatannya resmi udah berwibawa tapi sepatunya sneakers. Kalau menurutku sih itu nggak oke, nggak cocok lah. Dan kalau untuk batik yang punya kesan lebih ceria ini atau lebih casual ini, kalian bisa pakai sepatu terserah mau pakai sneakers, mau pakai apa terserah. Toh juga nggak mau dipakai di acara formal. Dan yang terakhir, saranku untuk outfit batik ini ketika kalian belum memiliki batik sama sekali atau kemeja batik lah. Kalau yang general kan kemeja batik. Usahakan kalian memilih batik pertama kalian atau outfit bergambar kalian yang pertama, itu yang mencerminkan budaya kalian atau yang mencerminkan daerah kalian lah maksudnya. Jadi jangan pilih daerah lain sebelum kalian punya daerah kalian sendiri. Oke, sekian dulu aja untuk video hari ini. Kita nggak perlu lama-lama ya, karena bicara batik saya rasa lebih banyak expert yang lebih bisa ngomongin daripada aku lah. Kalau kalian suka konten-konten dari channel ini, jangan lupa ikuti perkembangannya ya. Kedepannya akan aku bikinkan video-video yang lebih berkualitas lagi lah. Oke gitu aja. Aku Cak Yudi, suwun.